Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu pada pelajaran pendidikan agama Islam. Pada materi pertama di semester kedua ini di kelas 8, kita akan membahas masalah tentang meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum membahas judul ini, ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama adalah pengertian iman kepada para Rasul. Yang kedua, sifat-sifat Rasul. Yang ketiga, tugas-tugas para Rasul. Yang keempat, kisah perjuangan 25 Nabi dan Rasul. Kemudian kelima, kemuliaan 5 Rasul Ulul Azmi. Kemudian kisah umat terdahulu yang dusta dan durhaka. Kemudian hikmah beriman dan mempelajari kisah para Rasul. Serta akan terpatrilah dalam sikap kita setelah membahas tujuan ini adalah sikap mulia yang akan terpantau dari dalam kehidupan kita, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan amanah, menjauhi sifat dusta, durhaka dan ingkar, memiliki sifat tidak mudah menyerah, sabar dan tabah, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Mari sama-sama kita renungkan, apalah jadinya apabila di dunia ini tidak ada panutan dan teladan. Panutan yang bisa membimbing umatnya untuk beribadah kepada Sang Pencipta dengan cara yang benar. Jika tidak ada panutan, tentu banyak sekali masalah yang akan timbul di antara manusia. Masing-masing kelompok pasti akan bertikai mencari benarnya sendiri, dan mereka akan saling menyesatkan, berbohong, dan akan kembali ke zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, dusta, dan kebatilan. Nah, jika tidak ada bimbingan dari Rasul, tentu hukum rimba akan berlaku. Manusia akan berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan dunia saja tanpa peduli caranya, apakah yang digunakan itu benar atau salah. Nah, bila hal ini terjadi, maka situasi seperti itu pasti tidak akan menimbulkan kenyamanan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul dengan sabar dan gigih dalam menegakkan kebenaran dengan penuh kejujuran, memberikan contoh langsung kepada umat manusia ke jalan yang lurus dan benar, sehingga para rasul itu menunjukkan kepada umatnya bahwa yang benar itu benar, yang salah adalah salah, meski berbagai banyak tentangan dan ancaman menghadang di hadapan mata mereka. Maha suci Allah tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan dan kebohongan, pertengkaran dan pertikaian. Oleh karena itu, Dia mengutus para rasulnya untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Para nabi dan rasul mampu mengajak umatnya ke jalan yang benar sehingga bahagia di dunia dan di akhirat. Baik anak-anak ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada tujuan yang pertama, yaitu pengertian iman kepada Rasul. Pengertian iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Para rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah tersebut, seperti firman Allah dalam artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani. Umat Islam wajib mengimani seluruh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya diperintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad saja, tetapi juga harus meyakini seluruh utusan Allah sepanjang zaman yang jumlahnya ada 25 Rasul. Nah, yang kedua adalah tugas para Rasul. Apa tugas para Rasul? Rasul memiliki tugas yang diamanatkan Allah kepada mereka. Mereka merupakan manusia terpilih yang sengaja diutus oleh Allah untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Adapun secara rinci tugas para rasul itu adalah terbagi kepada 4. Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yaitu mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di antara kaumnya. 2, sebagai pembawa berita gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikannya di surga.
Kemudian yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar dan berbuat kejahatan, maksiat dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Kemudian yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Baik anak-anak ibu, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sifat-sifat para rasul. Kalian pasti sudah tahu bahwa rasul adalah utusan Allah. Para rasul mempunyai sifat atau kepribadian yang akan dijadikan teladan dan contoh bagi kita semua umatnya. Selain sifat wajib yang harus dimiliki oleh rasul, ada juga sifat mustahil dan sifat jaiz. Nah, secara rinci sifat tersebut kita akan melihat. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib bagi rasul itu ada 4, yaitu pertama, siddiq. Apa artinya siddiq? Siddiq artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh rasul adalah merupakan kebenaran. Tidak ada yang salah sama sekali. Kemudian yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Seorang rasul adalah manusia pilihan yang menyampaikan wahyu yang telah diterimanya kepada umat. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh nabi, oleh rasul apa adanya, tanpa ditambah ataupun dikurangin. Nah, yang keempat adalah fatanah, artinya cerdas. Seorang rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan juga tidak akan pikun. Selanjutnya kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil bagi rasul itu juga ada 4. Yang pertama adalah kazib. Kazib artinya dusta. Seorang rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupannya sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Yang kedua, khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Seorang rasul juga tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji kepada umatnya. Yang ketiga, khitman, artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Yang keempat, baladah, artinya bodoh. Seorang rasul juga tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, pasti dia akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Nah, kemudian yang ketiga, sifat jaiz. Adapun sifat jaiz bagi rasul itu disebut juga dengan istilah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan lihat kisah dakwah Nabi dan Rasul yang jumlahnya ada 25 Rasul. Nah, kalian diharapkan sudah hafal nama-nama 25 Rasul ini, karena ini wajib kita ketahui. Di sini ada 25 yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, selanjutnya anak-anak ibu sekalian, kita akan lihat di antara 25 Rasul ini ada 5 orang Rasul pilihan Allah yang kita kenal dengan Rasul Ulul Azmi. Kalian sudah tahu bahwa 5 Rasul ini digelar dengan Ulul Azmi. Artinya adalah orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun 5 rasul tersebut adalah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rasul Ulul Azmi ini diberikan mukjizat dan kemampuan luar biasa oleh Allah agar umatnya percaya bahwa dirinya adalah seorang Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para
Nabi Ulul Azmi ini adalah yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup pada zamannya tersebut sepasang demi sepasang. Yang kedua Nabi Ibrahim. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah tidak terbakar hangus oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Yang ketiga Nabi Musa. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa, tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti kerasulannya, serta dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja Firaun dan bala tentaranya. Selanjutnya Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa adalah beliau dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan. Kemudian membuat burung dari tanah dan dapat menghidupkan orang mati walaupun hanya sebentar. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah terbelahnya bulan menjadi dua walaupun hanya tampaknya saja. Kemudian dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Dan mukjizat yang terutama adalah Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap, yang sempurna, serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman, serta peristiwa Isra Miraj dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha. Anak ibu sekalian, selanjutnya kita akan melihat hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian sudah mempelajari iman kepada Rasul, baik pengertiannya, namanya, sifatnya, dan Rasulul Azmi. Dengan beriman kepada Rasul, tentunya kita dapat mengambil hikmah daripada pembelajaran tersebut. Nah, di antara hikmah-hikmah tersebut adalah yang pertama, kita bisa meneladani sifat-sifat mulia para Rasul dan Nabi. Seperti sikap adil, jujur, sabar, teguh, dan semangatnya dalam berdakwah, serta menegakkan ajaran-ajaran Allah. Yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka itu ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk senantiasa menjaga keimanan dan berperilaku agar sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapat kemakmuran dan keberkahan. Yang keempat, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Selanjutnya anak-anak ibu, mari kita lihat sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa, yaitu Nabi Musa dengan Qarun. Nah, Qarun ini adalah termasuk kerabat daripada Nabi Musa. Semula dia adalah seorang yang sangat miskin. Suatu saat dia memohon kepada Nabi Musa agar didoakan menjadi kaya. Dengan izin Allah, maka Qarun beberapa waktu menjadi kaya. Harta dan simpanannya sangat banyak, bahkan kunci-kunci simpanan kekayaannya itu tidak dapat dibawa kecuali oleh beberapa orang yang bertubuh kuat. Akan tetapi Qarun mendurhakai Nabi Musa dan Harun. Ia tidak menerima nasihat keduanya. Ia tidak menyangka bahwa harta dan kenikmatan yang didapatnya itu adalah semata-mata haknya. Tidak ada hak orang lain termasuk fakir miskin. Ia bersikukuh bahwa ia memperoleh semata-mata karena kerja keras dan ilmunya. Suatu hari Qarun keluar dari kota Madinah dengan perhiasan yang gemerlap dan perlengkapan yang banyak sambil membawa pakaian yang tampak mewah seperti seorang raja. Ketika ia melewati berpapasan dengan orang lain, maka sebagian mereka mendekat dan memberi nasihat. Hai Qarun, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu bangga dengan dirinya sendiri. Ingatlah akan negeri akhirat. Janganlah kamu terlena dengan gembitanya gemerlap. Mendengarkan nasihat itu, Qarun menolak dengan sombong. Ia berkata, sesungguhnya harta ini milikku. Apa urusan dengan kalian? Aku bisa kaya raya karena ilmu dan keahlian yang ada padaku. Ia begitu sombongnya dan menyatakan bahwa harta yang diperolehnya itu adalah karena kecerdasan dan kemampuannya, bukan karena siapa-siapa. Nah, suatu ketika Qarun keluar ke hadapan manusia dengan iringan yang sangat lengkap dengan pengawal, sahaya, dan segala kemewahannya untuk dia perlihatkan kepada kaumnya.
Saat itu sebagian manusia yang terpukau menginginkan harta seperti yang dimiliki oleh Qarun. Dan bagi orang tapi ada seseorang yang soleh yang berkata kepada mereka, jangan kamu silau dengan harta. Pahala Allah lebih baik daripada bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ketika Qarun terus bersifat materialistis, sombong dan congkak, maka Allah marah. Lalu Allah benamkan Qarun dan rumahnya ke dalam bumi. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya. Nah, ketika itu orang-orang tadi berkata, aduhai, benarlah Allah itu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Nah, kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Ia telah membenamkan kita seperti Qarun. Wahai, tidak beruntunglah orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah kita membahas materi ini. Nah, untuk membuktikan bahwa kamu sudah memahami materi, maka silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskanlah perbedaan antara pengertian Nabi dan Rasul. Yang kedua, apakah Nabi mempunyai sifat sebagai manusia biasa? Yang ketiga, tulislah nabi-nabi yang bergelar ulul azmi. Kemudian yang keempat, tulislah hikmah iman kepada Rasul. Kelima, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad SAW? Yang keenam, hafalkanlah 25 nama Nabi dan Rasul dengan kisah perjuangannya. Baik anak-anak ibu sekalian, selamat bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.